Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvana Rizky, mahasiswi Pendidikan Matematika Uin Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utility atau tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Apabila konsumen mengkonsumsi barang dalam jumlah yang semakin banyak, maka total kepuasannya akan semakin tinggi. Namun, tambahan kepuasannya atau kepuasan marginal cenderung semakin menurun. Bisa dilihat pada grafik di bawahnya. Di situ menunjukkan bahwa marginal utility-nya semakin menurun. Selanjutnya, penilaian barang atau jasa. Penilaian barang atau jasa bisa dilihat dari 4 aspek. Yang pertama bentuk, yang kedua tempat, yang ketiga waktu, yang keempat kepemilikan. Yang pertama bentuk. Barang berharga karena bentuk, ukuran, bahkan warnanya. Misalkan kayu akan lebih berguna atau lebih berharga apabila kayu menjadi furnitur karena dijadikan pajangan. Tentu harganya pun juga akan naik. Selanjutnya, tempat. Barang atau jasa berharga karena tempat yang sesuai atau lokasi yang tepat. Misalnya, apartemen ketika berada di pusat kota akan lebih berharga atau akan lebih berfungsi daripada di perdesaan. Selanjutnya, waktu. Waktu juga mempengaruhi berharga atau tidaknya barang tersebut. Karena misalkan kain wol atau baju pakaian yang berbahan wol yang akan lebih berharga ataupun bermanfaat jika dipakai pada musim dingin daripada pada musim panas. Selanjutnya, kepemilikan, yaitu sama-sama memiliki tapi memiliki nilai yang berbeda antar individu. Contohnya, raket akan lebih berharga untuk pemain tenis daripada pekerja kantor. Selanjutnya, utilitas. Ada 2 jenis yang mengasumsikan utilitas, yaitu utilitas marginal atau lebih ke rankingnya atau tingkat dilihat dari tingkat kepuasannya dengan kombinasi pekerjaan atau barang yang berbeda, jadi diukur rankingnya. Selanjutnya, untuk utilitas kardinal diasumsikan bahwa utilitas dapat diukur atau dinyatakan dengan angka. Seperti tadi di depan sudah jelaskan utilitas total dan utilitas marginal. Nah, utilitas total itu apa? Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan total atau total utility dari mengonsumsikan suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva yang berbentuk parabola ke bawah. Tadi di slide pertama sudah terlihat di sini. Maaf, di sini ini grafik yang dimaksud tadi dalam total utility-nya. Selanjutnya, di situ ada persamaan U sama dengan FP. Selanjutnya, utilitas marginal atau utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan suatu unit barang yang dikonsumsi. Ada persamaan MU sama dengan delta U per delta G. Selanjutnya ada kurva indiferen. Apa itu kurva indiferen? Asumsi kesukaan dan preferensi tertentu, maka kepuasan konsumen dapat dilukiskan dalam kurva indiferen. Jadi kurva indiferen itu merupakan asumsi dari tingkat kesukaan atau preferensi tertentu yang
diungkapkan oleh konsumen. Selanjutnya, kurva indifferent menunjukkan berbagai kombinasi barang X dan Y yang memberikan kepuasan total sama. Dengan demikian, ada satu kurva indifferent untuk satu tingkat kepuasan. Berarti untuk satu kurva indifferent itu menjelaskan satu tingkat kepuasan. Dan jika kurva terletak semakin jauh dari titik nol, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan itu semakin tinggi. Bisa dilihat pada grafik di bawahnya ya. Selanjutnya, untuk kurva indifferent sendiri tidak mungkin saling berpotongan tanpa melanggar prinsip transitif. Kenapa begitu? Karena setiap satu kurva indifferent tadi menunjukkan satu tingkat kepuasan, jadi tidak mungkin berpotongan. Selanjutnya, kurva indifferent. MRS XY adalah banyaknya Y yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh satu unit X dengan tingkat kepuasan yang sama atau sama dengan delta X per delta Y per delta X. Apabila Y berkurang dan Y bertambah, maka MRS bernilai negatif. Selanjutnya, garis anggaran. Garis anggaran melukiskan berbagai kombinasi barang XY yang dibeli oleh seorang konsumen. Garis anggaran bisa ditulis dengan persamaan I sama dengan PX, TX tambah PY, GY. Di mana I adalah pendapatan, PX adalah harga barang X dan PY adalah harga barang Y. Kita dapat melukiskan menjadi Y sama dengan I per PY dikurangi PX per PY. Qx yang menunjukkan bahwa slope garis anggaran adalah PX per PY. Slope garis anggaran ini menunjukkan seberapa jauh barang X dan barang Y dipertukarkan di pasar. Konsumen tidak dapat mencapai titik kombinasi barang di sebelah kanan garis anggaran, kecuali posisi garis anggaran tersebut berubah. Kenaikan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kanan, sejajar dengan garis anggaran semula. Jadi ketika pendapatannya naik, maka garis anggaran akan bergeser ke kanan dan sejajar dengan garis anggaran yang semula. Dengan anggapan di situ bahwa harga barang X dan Y tidak berubah. Untuk penurunan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kiri. Jadi ketika pendapatan naik, maka garis anggaran bergeser ke kanan sejajar dengan garis semula. Untuk ketika turun, maka garis anggaran bergeser ke kiri. Pergeseran kurva garis anggaran bergeser ke kanan dari I1 menuju I2 bisa dilihat untuk grafik di bawahnya. Intercept terhadap sumbu Y adalah I2 per PY. Sedangkan intercept terhadap sumbu X adalah I2 per PX. Karena kedua harga ini tetap, maka slope garis tidak berubah. Apabila harga salah satu barang berubah, maka garis anggaran akan berotasi dan slope-nya berubah. Di sini bisa dilihat ada I2 per PY dan I1 per PX. Ketika bergeser, ia bergeser ke sejajar dengan garis yang sebelumnya. Di situ dapat dilihat rotasi garis anggaran. Harga barang X turun, sedangkan harga barang Y tetap, maka garis anggaran akan rotasi berlawanan. Seperti pada grafik di bawahnya. Mereka akan berlawanan arah jam. Misal berpindah dari K menuju K aksen. Sebaliknya, apabila harga X naik, sedangkan harga Y tetap, maka akan berotasi searah jarum jam, yaitu dari K menjadi K aksen kuadrat. Apabila harga X berubah, sedangkan harga Y tetap, maka garis anggaran
akan berotasi sepanjang sumbu X. Apabila harga barang Y yang berubah, sedangkan harga X tetap, maka garis anggaran akan berotasi sepanjang sumbu Y. Kita masuk ke contoh soal. Seorang konsumen mengkonsumsi dua macam barang, yaitu barang X dan barang Y. Harga per unit X Rp2, harga per unit Y Rp1. Anggaran yang tersedia untuk membeli kedua macam Rp12. Tingkat kepuasan marginal atau MO dapat di dalam mengkonsumsi sejumlah barang X dan barang Y dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pertanyaannya, tentukan berapa banyak barang X dan jumlah barang Y yang harus dikonsumsi oleh konsumen agar dicapai kepuasan maksimal atau kondisi keseimbangan konsumen. Yang pertama, konsumen akan memperoleh kepuasan maksimum jika kombinasi jumlah barang X dan barang Y dikonsumsi memenuhi syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan pertama, MUX per PX sama dengan MUY per PY. Syarat keseimbangan kedua, PX plus PY GY sama dengan 1. Pada PX RP2 dan PY RP1, agar memenuhi syarat keseimbangan 1, maka konsumsi jumlah barang pada MUX per PX dan MUY per PY, harga barang X2 dan harga barang Y sama dengan 1, maka dikombinasi untuk menunjukkan barang X dan jumlah barang Y untuk memenuhi MUX per 2 sama dengan MUX per 1. Diperoleh MUX sama dengan 2 MUY. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa MUX sama dengan 2 MUY. Bisa dilihat. Misalnya, jika barang X yang dikonsumsi X sama dengan 1 unit, dan kepuasan marginal MUX sama dengan 16, maka jumlah barang Y yang dikonsumsi Y sama dengan 4, dan kepuasan marginal MUY sama dengan 8. Harga barang PX sama dengan 2 dan harga PY sama dengan 1. Kombinasi konsumsi barang X dan barang Y memenuhi syarat keseimbangan 1. Diperoleh MUX per PX sama dengan MUY per PY. 16 per 2 sama dengan 8 per 1. Demikian juga untuk kombinasi jumlah barang X yang dikonsumsi sama dengan 2 unit dan kepuasan marginal MUX sama dengan 14, maka jumlah barang Y yang dikonsumsi Y sama dengan 5. Dengan kepuasan marginal MUY sama dengan 7, harga barang PX sama dengan 2 dan harga barang PY sama dengan 1. Kombinasi konsumsi X dan barang Y ini memenuhi syarat keseimbangan, yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY diperoleh 14 per 2 sama dengan 7 per 1. Setelah mempertimbangkan syarat keseimbangan 1, diperoleh 5 kombinasi jumlah barang X dan barang Y yang harus dikonsumsi agar konsumen tersebut memperoleh kepuasan maksimum. Kemudian berdasarkan 5 macam kombinasi tadi, kombinasi yang memenuhi syarat keseimbangan berikutnya yaitu untuk syarat yang kedua, PX tambah PY sama dengan 1, PX-nya sama dengan RP2, YX tambah PY-nya RP1, GY sama dengan 12. Bisa dilihat tabelnya di situ. X sama dengan X1 untuk Y 4, MUX 16, MUY 8. Pengeluarannya 6, anggarannya sama dengan 12. Bisa dilihat di tabel. Syarat keseimbangan 2 terpenuhi jika pengeluaran konsumen untuk mengkonsumsi barang sama. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen untuk mengkonsumsi sama. Anggaran yang tersedia untuk mengkonsumsi barang tersebut berarti sama dengan anggaran. Jadi ada 12 itu tadi. Total pengeluaran untuk membeli barang X dan barang Y adalah harga barang X dikali jumlah barang Y yang dikonsumsi. Misal konsumen memilih kombinasi 1 untuk mengkonsumsi 1 unit barang dan 4 unit barang Y.
Total pengeluaran konsumen adalah tadi Rp2 dikali 1 karena tadi X-nya 1 dan Rp1 untuk Y-nya sama dengan 4 diperoleh Rp6. Pengeluaran untuk mengkonsumsi barang X dan barang Y pada kombinasi 1 lebih kecil daripada yang anggaran yang tersedia untuk membeli dua jenis barang tersebut. Pada kombinasi konsumsi ini, konsumen belum mencapai kondisi keseimbangan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Konsumen akan mencari kombinasi jumlah barang X dan jumlah barang Y berdasarkan 5 kombinasi jumlah barang X Y tersebut. Kombinasi jumlah barang yang besarnya pengeluaran untuk mengkonsumsi barang X dan Y adalah kombinasi 3. Kombinasi 3 menunjukkan bahwa barang X yang dikonsumsi adalah 3 unit dan barang Y yang dikonsumsi adalah 6 unit. Total pengeluarannya untuk mengkonsumsi yaitu Rp2 kali 3 tambah Rp1 kali 6 diperoleh Rp12. Total pengeluaran sebesar 12. Sama dengan anggaran yang tersedia tadi untuk membeli mengkonsumsi barang X dan barang Y, yaitu Rp12. Maka jadi untuk memperoleh kepuasan maksimum yaitu harus mengkonsumsi 3 unit barang Y, 3 unit barang X dan 6 unit barang Y. Untuk sekian penjelasan fungsi utilitas. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.